Shalom Aleichem Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan singkat di pertengahan minggu kita. Marilah kita awali dengan suatu doa lebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, dan kebaikan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman Tuhanlah yang selalu memberikan harapan, memberikan kekuatan, memberikan terang dalam pikiran hati, dan yang menuntun setiap langkah hidup kami agar kami tidak tersesat di dalam mengikut Engkau. Terima kasih, urapi pemberitaan firman-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkannya. Tuhan Roh Kudus memberikan terang dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena hanya oleh anugerahnya kita bisa kembali dipertemukan lewat mendengar renungan firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu perikop yang menurut saya adalah perikop yang cukup penting ya, untuk dapat kita hayati, kita renungkan, kita cerna, dan kita akan memperoleh makna daripada kebenaran firman Tuhan ini. Saya beri tema renungan kesempatan ini, iman yang teruji dan yang terpuji. Ya. Iman yang teruji dan yang terpuji. Kita akan memperoleh suatu pujian, penghargaan, penghormatan ketika kita telah lulus di dalam ujian yang kita alami. Lulus dengan suatu nilai yang cukup baik. Ya, baiklah, saya ambil sebagai landasan teks firman Tuhan pada kesempatan ini dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Tuhan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan,
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, maka kata Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti menghadapi masalah. Setiap orang pasti memiliki persoalan di dalam kehidupannya. Tidak pernah ada orang yang tanpa masalah selama hidupnya di dunia. Tetapi bagaimana ia memecahkan masalah itu? Bagaimana dia dalam menyikapi masalah itu? Dan kita menjumpai dalam perikop yang baru saja kita simak dalam pembacaan yang sudah saya bacakan tadi, perempuan Kanaan. Ini juga sedang menghadapi masalah. Perempuan Kanaan adalah perempuan kafir, bukan umat Israel, bukan umat Yahudi, artinya bukan umat pilihan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kita memperoleh suatu pelajaran yang penting di sini. Bahwa perempuan Kanaan ini ternyata dia menyadari bahwa dalam hidupnya membutuhkan Tuhan. Dia benar-benar sadar dalam hidupnya butuh Tuhan. Dan bagaimana ia mengasihi anaknya. Karena anak perempuannya itu adalah sedang dirasuk setan. Seorang ibu pasti memiliki kasih yang begitu sangat dalam. Kasih yang begitu sangat serius kepada anaknya. Ketika seseorang sedang mempunyai kasih yang dalam, ia tidak melihat adanya rintangan, tantangan, dan kesulitan. Karena kasih itu begitu sangat kuat. Kasih itu begitu sangat kokoh, menguasai dalam hati dan pikirannya. Apalagi ini seorang ibu. Sehingga dia mengabaikan budaya, mengabaikan etnis, mengabaikan hal-hal yang lain. Karena kasih memang begitu sangat kuat. Dia sebenarnya tidak pantas untuk datang kepada Tuhan Yesus secara kebangsaan, karena dia bangsa kafir, orang kafir. Tetapi dia lupakan itu karena terdorong oleh kasih yang begitu sangat kuat, sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tidak meminta, dia tidak hanya sekedar untuk datang kepada dia, tetapi dia dengan sikap yang begitu sangat benar, dia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Puji Tuhan. Ini orang kafir, tapi tahu untuk memecahkan masalahnya. Dia tahu siapa Tuhan Yesus itu. Dia tahu Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sanggup melakukan semuanya. Dia bawa masalah itu kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan.
Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Dan ini sikap yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita kalau ada masalah, jangan lupa, kita harus benar-benar datang kepada Tuhan. Kita bawa di hadapan Tuhan, dan kita curahkan isi hati kita, permasalahan kita, beban hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ya, dengan sungguh-sungguh dia menghampiri Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Tetapi kita lihat di sini, ya, ujian pertama, ujian iman pertama yang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini. Tuhan tidak menjawab sama sekali. Dia berteriak-teriak minta belas kasihan Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab, bahkan diam. Ini adalah ujian iman bagi perempuan Kanaan ini. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah membawa masalah kita kepada Tuhan lewat doa, lewat pergumulan doa kita, ya, lewat kita menyembah Tuhan, tetapi kadang-kadang Tuhan seolah-olah diam, ya, seolah-olah tidak memperhatikan kita, tangisan kita, jeritan kita, ya, kesungguhan kita, seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada kita. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita dalam keadaan seperti ini? Kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Walaupun tidak dijawab oleh Tuhan, dia sudah tersungkur di depan kaki Tuhan, tapi Tuhan tidak memberikan jawaban apa-apa. Dia tidak beranjak dari hadapan Tuhan, dia tidak lari dari hadapan Tuhan, dia tidak pergi dari Tuhan, dia tetap berada di hadapan Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan. Kemudian kita lihat ujian iman itu malah mendengar kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang kasar dari murid-murid. Murid-murid meminta kepada Tuhan, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Kata-kata yang begitu sangat kasar didengar oleh perempuan Kanaan ini. Apakah itu membuat perempuan Kanaan ini putus asa dan dia meninggalkan, kemudian dia pergi dari Tuhan? Ternyata tidak. Ya. Walaupun dia dikatakan berteriak-teriak mengganggu, dia juga menerima kata-kata kasar itu dengan penuh ketabahan. Kadang-kadang iman kita diuji, doa kita tidak dikabulkan, belum dikabulkan, belum mendapat jawaban, tetapi kita kadang-kadang ditambah lagi dengan sikap orang-orang lain yang begitu menyinggung perasaan. Tetapi mari kita belajar seperti perempuan Kanaan, tidak bergeser dari Tuhan, tetap berada di dalam Tuhan, tetap yakin Tuhan akan menolongnya. Ujian yang pertama ya sudah dilewati, tidak dijawab, malah mendapat kata-kata yang kasar dari murid-murid. Ini sama dengan Hana ketika ada masalah yang berat. 1 Samuel pasal pertama itu kita lihat ya, dia juga sudah mencurahkan isi hatinya, menangis terseduh di hadapan Tuhan. Malah Imam Eli mengatakan, mengapa engkau mabuk pada hari ini? Jam gini kamu sudah mabuk. Saudara pikir ya, bagaimana dia orang yang sedang sedih, sedang susah, sedang mencurahkan isi hatinya, dikatakan malah sedang mabuk. Ini adalah kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetapi Hana pun tetap teguh di hadapan Tuhan. Kemudian ujian iman yang kedua. Kita baca ayat 24 dan 25.
Jawab Tuhan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ujian iman yang kedua, Tuhan memberikan jawaban memang. Ya, Tuhan merespon permintaan perempuan Kanaan ini, tetapi tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang diinginkan oleh perempuan Kanaan ini. Malah Tuhan Yesus mengatakan, "Aku ini datang hanya untuk domba-domba Israel yang terhilang, hanya untuk orang Israel, bukan untuk orang kafir, ya, bukan untuk orang Kanaan. Secara tidak langsung, bukan untuk kamu. Aku ini hanya untuk orang Israel." Kalau kita mendengar kata-kata penolakan seperti itu, bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan perlakuan seperti itu? Tersinggung, sakit hati, kecewa, marah. Oh, ternyata kita harus belajar banyak terhadap perempuan Kanaan, perempuan kafir ini. Dia hanya terus memohon. Ujian iman yang kedua, penolakan. Ya, sama sekali ditolak. Tetapi perempuan ini malah mendekat kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dia malah semakin dekat, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, sambil tersungkur terus di bawah kaki Tuhan dengan permohonan, "Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolonglah aku." Dia tetap dengan kegigihannya, dengan imannya, dengan keuletannya, tidak bergeser. Walaupun dia mendapat ujian iman ditolak, tidak direspon dengan baik, tapi perempuan tidak bergeser dari hadapan Tuhan. Bukankah dalam hidup kita membutuhkan kesetiaan? Kesetiaan dalam doa, kesetiaan di dalam iman kita, kesetiaan ketika kita juga sedang menghadapi penderitaan, kesetiaan dalam menanti pertolongan Tuhan dengan keyakinan, dengan sungguh-sungguh percaya Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh kuasa, Dia pasti peduli. Ya, ujian yang kedua dilewati dengan baik, ya. Kemudian ujian iman yang ketiga. Ujian iman yang ketiga kita melihat pada ayat yang ke 26 dan 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." 26. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini ujian klimaksnya, ini ujian paling berat, ini ujian yang benar-benar merendahkan dirinya perempuan Kanaan ini, dan dipermalukan di depan para murid-murid dan orang-orang lain yang hadir pada waktu itu. Perempuan disamakan seperti anjing, najis, kotor, ya, hidup yang benar-benar tidak memiliki nilai apapun, tidak pantas, tidak patut. Roti yang harus diberikan kepada anak-anak tetapi dilemparkan kepada anjing. Kata-kata yang begitu sangat tajam, ya, kata-kata yang begitu sangat menyakitkan hati, kata-kata yang begitu sangat-sangat membuat kecewa. Tetapi kecewakah perempuan ini? Sakit hatikah perempuan ini? Marahkah perempuan ini? Ya. Ngambekkah perempuan ini? Ternyata tidak. Walaupun sampai dikatakan anjing, ya, binatang yang sangat rendah, najis, haram, orang berdosa, tidak layak menerima pertolongan.
tidak layak untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Perempuan ini ternyata dia menerima kata-kata yang begitu sangat menyinggung perasaan dengan tabah, ya, dengan kesabaran yang luar biasa, dengan kelembutan hatinya yang luar biasa. Perempuan ini begitu sangat nekat untuk tetap berada di hadapan Tuhan. Kita belajar begitu mudahnya orang-orang Kristen untuk tersinggung, ya, firman Tuhan. Begitu mudahnya kita juga tersakiti hati kita karena kita mendengar ucapan-ucapan orang lain. Begitu mudahnya kita kecewa karena kita tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan. Mari kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang umat pilihan Tuhan, kita belajar kepada perempuan Samaria yang direndahkan, dipermalukan, dikatakan anjing, tidak pantas, ya, mendapat pertolongan dari Tuhan. Tetapi perempuan ini sama sekali tidak kecewa, tidak marah, tidak ngambek, ya. Bahkan dia benar-benar tetap di dalam pendiriannya, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, tetap tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ujian yang ketiga yang paling berat, yang paling besar dia lalui. Ya, dia tidak pernah bergeser. Dia katakan jelas, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak membela diri sama sekali. Tuhan katakan anjing, tapi dia katakan benar Tuhan, kalau aku ini anjing, aku tidak berhak untuk makan roti yang di meja. Hanya gogrokannya, hanya remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Itu saja. Bagaimana kerendahan hati perempuan ini. Bagaimana dikatakan seperti itu, sama sekali tidak sakit hati. Ini hal yang luar biasa. Ya. Ujian pertama sama sekali tidak didengar oleh doanya, tidak dijawab. Dia tetap setia di dalam doanya. Ujian yang kedua mendapat kata-kata yang begitu sangat kasar, ditolak. Dia tetap tekun setia di dalam Tuhan. Ujian yang ketiga yang paling menyakitkan hati, yang paling menyinggung perasaan, tapi perempuan ini tetap dia mengakui, aku ini memang orang berdosa, aku ini memang seperti anjing, tetapi aku mohon belas kasihan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Saudara, iman yang teruji dengan benar, akhirnya mengalami hidup di dalam pujian. Ya, teruji, lulus, memperoleh suatu pujian. Ya. Ayat 28. Maka Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, benar besar imanmu. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, keberhasilan doa dijawab, doa dikabulkan, doa menjadi terwujud, itu ternyata lewat ujian iman lebih dahulu. Ya. Ujian demi ujian dilalui, tidak pernah menggugurkan imannya. Ya. Perempuan Samaria untuk mempercayai akan kemahakuasaan Tuhan, mempercayai akan pertolongan belas kasihan Tuhan. Dan ini penting, jangan menjadi orang Kristen yang mudah kecewa,
Jangan menjadi orang Kristen yang mudah sakit hati. Jangan menjadi orang Kristen mudah putus asa. Jangan menjadi orang Kristen yang gampang marah. Jangan menjadi orang Kristen yang gampang ngambek. Tabahkan hatimu, sabarlah, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Allah akan mengangkat kita, memberi pujian kepada kita. Tadi dikatakan anjing, tetapi setelah lulus ujian dikatakan, hai ibu. Haleluya. Allah mengangkat, menghormati, menghargai orang-orang yang lulus dalam ujian-ujian iman. Dikatakan, hai ibu, besar imanmu. Ya, iman yang besar tidak pernah gugur ketika menghadapi ujian-ujian. Baik itu ujian yang Tuhan izinkan terjadi, baik itu ujian dengan sikap orang lain, kata-kata orang lain, tidak pernah menggugurkan imannya. Dan akhirnya mendapat penghargaan dari Tuhan. Hai ibu, besar imanmu. Haleluya. Dalam Yakobus, saya tutup dengan satu ayat dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal pertama. Pada ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, perempuan ini akhirnya pulang dengan kelegaan, pulang dengan sukacita, pulang dengan satu semangat hidup yang baru, sebab doanya dikabulkan oleh Tuhan. Setelah melewati ujian iman yang pertama, ujian iman yang kedua, ujian iman yang ketiga, ternyata dia lulus, dia lolos, dan akhirnya mendapat penghargaan, penghormatan dari Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, orang-orang yang tabah, tekun, rendah hati, sabar, setia di hadapan Tuhan. Doa-doanya satu saat pasti akan diterima dan dikabulkan oleh Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang mudah kecewa, sehingga siapa yang rugi dirinya sendiri. Siapa yang akan kehilangan semuanya dirinya sendiri. Kita diajar oleh firman Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tahan uji dalam semua hal, dan kita nanti akan dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa. Kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga untuk berkat Tuhan lewat renungan pada kesempatan ini. Biarlah kami semua sadar kami membutuhkan Tuhan, karena hidup ini tidak pernah luput dari masalah, dan Engkau saja solusi dari setiap masalah kami. Itu sebabnya kami datang kepadamu, kami berdoa kepadamu, kami percaya kepada Tuhan, dan kami yakin Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan, beri kepada kami Roh Kudus, tolong kami supaya kami tabah menghadapi semua bentuk ujian, sampai satu saat kami benar-benar lulus dan kami memperoleh suatu pujian yang dari Tuhan, bukan dari manusia. Terima kasih, berkati jemaat seluruhnya GBPS Philadelphia Wage, semua diberi pencerahan, diberi kekuatan rohani yang melimpah-limpah, sehingga sanggup untuk menghadapi semuanya. Dan satu saat kami mengenai kemuliaan, menerima keagungan, penghormatan yang dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.